Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Jemaat Ngoro menyampaikan selamat pagi, selamat datang, selamat membangun ibadah pada hari turunnya berkat. Saat ini Bapak Ibu, walaupun kita masih terasa dalam perjalanan ziarah kehidupan kita melalui di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 yang kita rasakan pada saat khususnya di Ngoro, di Kabupaten Jombang masih terus meningkat. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah melalui online. Biarlah bersama dengan Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, juga warga jemaat kita terus semangat bersama untuk memuji nama Tuhan di hari turunnya berkat saat ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di dalam ibadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memasuki ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama. Kita pujikan. Marilah ibadah pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan dan marilah kita mengambil saat teduh untuk menyerahkan ibadah ini. Dan biarlah masing-masing dari kita mengaku demikian, bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya karena kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah kepada jemaatnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sebagai tema ibadah pada saat ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama yang demikian. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Inilah suatu panggilan Tuhan untuk kita semua sebagai keluarga Allah, supaya senantiasa mewujudkan hidup damai sejahtera dalam kerukunannya. Karena itu marilah kita sambut ini dengan kita pujikan. Dari Kidung Ria nomor 38, bait yang pertama dan kedua, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekali
semua saling melayani. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan kitab suci yang doa dan pembacaannya akan disampaikan oleh anggota majelis jemaat dari Injil Markus pasal 10 ayat 36 sampai ayat 42. Disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang kudus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan berkenan memanggil kami untuk menerima berkat firman-Mu saat ini. Kami serahkan hati, jiwa, pikiran kami. Roh Kudus berkenan membersihkan dan menyiapkan, sehingga kami layak menerima firman-Mu ini. Diberikan hikmat pengertian dan juga kekuatan dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Matius 10 ayat 36 sampai 42 yang demikian kesaksiannya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah kita semua yang senantiasa rindu akan firman Tuhan dan juga setia melakukannya. Haleluya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Oh
ada persembahan pujian dari para pandit pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema renungan pada saat ini adalah menjadi keluarga Allah. Nah, bagaimanakah saudaraku yang dikasihi Tuhan menjadi keluarga Allah? Ataupun bagaimana perasaan saudara-saudara ketika mendengar bagaimana menjadi keluarga Allah? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini diambil karena minggu ini kita sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jaya Wetan, secara khusus keluarga besar Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Ngoro, ikut ambil bagian dalam memasuki minggu keluarga Allah. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga Allah tidak lepas dari peran keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga keluarga Allah ini harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Hanya pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga Allah itu? Kalau dalam pujian awal tadi diungkapkan dalam Kidung Ria nomor 38, ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengampuni, betapa senangnya menjadi keluarga. Nah, pujian itu saudaraku yang dikasihi Tuhan menjadi refleksi, menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai keluarga Tuhan. Apakah kita sudah saling mengasihi? Apakah keluarga kita sudah menunjukkan kemesraan dalam kaitan kehidupan sehari-hari? Apakah kalau ada kesalahan itu juga sudah menunjukkan saling mengampuni? Sehingga sebenarnya menjadi keluarga Allah menjadi keluarga yang sebenarnya tidak sulit, tidak rumit, tapi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tema ini saudaraku yang dikasihi Tuhan mengajak kita benar-benar menghayati sebagai keluarga jemaat, keluarga inti dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, maupun juga keluarga sebagai bangsa yang harus dilandasi takut akan Tuhan. Kata saudaraku dalam bacaan kita tadi dalam Matius pasal 10, secara khusus ayat 37 dikatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sehingga kata kunci sebagai keluarga Allah, setiap pribadi, setiap keluarga itu adalah cinta kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan. Kalau kita merujuk pada hukum kasih saudaraku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu sesama tercermin dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kunci mengasihi Allah dan mengasihi sesama harus hidup dalam keluarga-keluarga Kristiani, keluarga jemaat Ngoro ini. Karena dengan cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama itu pastilah kalau dalam keluarga tidak akan saling mencerca, tidak akan ada saling perang dingin, tidak akan ada saling membenci, tapi yang ada adalah saling mendukung, saling menguatkan. Nah, sudahkah kita seperti itu, saudara? Kalau mungkin belum, inilah saatnya kita refleksi ada tinggal sejenak melalui ibadah ini. Terlebih lagi ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan terasa persekutuan kita dalam keluarga yang saling mengasihi. Sehingga kita ketika mengungkapkan pujian kepada Tuhan, itu berarti juga mengapresiasi, berikan rasa hormat, berikan rasa penghargaan kepada anggota keluarga kita masing-masing. Anak kepada orang tua juga kepada anak. Suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami, atau kepada keluarga di kelompok kita, keluarga di jemaat kita. Sehingga tidak perlu dipendam kasih itu, saudara. Kasih itu tidak hanya teori tapi dipraktikkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sehingga tadi dalam pujian saling mengasihi, saling melayani, saling memberikan apresiasi penghargaan satu dengan yang lain. Kalau berkata-kata ada kata-kata yang menjadi berkat yang enak didengar. Ketika memberikan masukan adalah masukan yang saling membangun sebagai keluarga, sebagai saudara dalam kehidupan. Niscaya dengan demikian kehidupan kita sebagai keluarga Kristiani dapat menunjukkan keharmonisan, menunjukkan kerukunan, menunjukkan itulah cermin kesaksian sebagai keluarga Kristiani. Dan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu nyangka bahwa aku untuk membawa damai ke bumi ini. Aku
datang bukan untuk membawa damai, melainkan juga membawa pedang. Sehingga rasa cinta kepada Tuhan bisa jadi membawa sekat menjadi batas. Tapi itulah saudaraku, kadang-kadang kita perlu menjaga batas masing-masing. Orang tua kepada anak. Oh iya, ini perannya sebagai anak, berarti anak menjadi bagian sebagai buah cinta kita kepada anak-anak kita. Orang tua kepada suami istri, tanda perannya masing-masing sehingga saling membantu. Sadar atau tidak sadar di situ ada kelemahan memang, tapi jangan mengungkit-ungkit kelemahan saja. Tapi lihatlah juga kelebihan. Oh, mereka menjadi bagian dari hidup saya. Orang tua menjadi bagian dari yang telah membesarkan saya, yang telah mendidik saya. Oh, anak kami adalah menjadi bagian dari keluarga yang saling mengasihi. Mari kita wujudkan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga Kristen, keluarga jemaat Ngoro, keluarga semuanya mencerminkan apa yang dikatakan oleh Mazmur. Betapa bahagianya, indah bahagianya kalau keluarga kita rukun dan tinggal dalam rumah Tuhan. Itulah saudaraku, penghayatan bulan keluarga, penghayatan hari keluarga Kristiani menjadi tantangan kita semua. Yakinlah kita semua bisa masuki keluarga yang saling mengasihi. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu menjadi renungan bahwa cinta kepada Yesus menjadi kekuatan kita bersama. Saya ingin mempersembahkan dalam menjadi saat teduh kita bersama, menyanyi dengan pujian Yesus yang termanis. Selamat menikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memperbarui iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengiman kepercayaan kita pada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan syukur kepada Tuhan atau memberikan persembahan akan dipandu oleh majelis jemaat. Monggo dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sebelum persembahan kita aturkan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah persembahan kita aturkan dengan dibarengi kita memuji dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah surgawi, kami bersyukur bahwa hari ini sebagai keluarga besar Jemaat Ngoro memasuki bulan keluarga, di mana kami bersama-sama diajak mewujudkan keluarga yang saling mengasihi, keluarga sebagai keluarga Tuhan yang menunjukkan bagaimana kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kau mampukan kami ya Tuhan, baik sebagai keluarga pribadi, keluarga di wilayah maupun keluarga besar Jemaat Ngoro, maupun juga keluarga sebagai satu bangsa Indonesia. Biarlah dijiwai kami untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling wujudkan keharmonisan. Kau jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang merusak keharmonisan keluarga. Kata jikalau ada kesalahan, mampukan kami untuk saling mengampuni. Jikalau ada kekurangan, biarlah kami berupaya untuk saling melengkapi. Kata kami serahkan seluruh keluarga besar Jemaat Ngoro ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semua sebagai keluarga Allah yang saling mendukung. Demikian juga sebagai para pelayanmu,
Mampukan mereka sebagai teladan, sebagai keluarga pelayan yang saling juga menguatkan satu dengan yang lain. Kami serahkan juga bangsa negara kami tercinta Indonesia sebagai keluarga besar. Biarlah kami bersyukur atas Indonesia ini. Kalau Indonesia masih dilanda pandemi corona, tolong ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup memasuki transisi hidup kenormalan, sehingga kami benar-benar rasakan menjadi bagian dari berperang melawan corona. Dan Tuhan Yesus segera membebaskan itu semua, sehingga kami dijiwai atau dinaungi oleh hidup dalam berbangsa bernegara dengan sejahtera. Kami serahkan juga ya Tuhan buah syukur kami, persembahan yang kami berikan kepada, baik persembahan minggu maupun persembahan yang lain, Tuhan berkati supaya menjadi bagian dari alat yang rasa syukur kami yang kami gunakan untuk pelayanan. Para pelayan yang mengelola Tuhan berkati supaya dengan pengelolaan jemaat Tuhan makin menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan undur dari tempat kami masing-masing, kami mohon Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami mohon berkat-Mu yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mampukan keluarga-keluarga jemaat Tuhan untuk hidup menghayati sebagai keluarga Tuhan yang harmonis dan penuh penyertaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai jemaat Tuhan di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Manungsa bakale mati, eling-eling nang donya pira lawase, eling-eling pandang donya ora